Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Sakit sekali rasanya. Vera kangen sama papa dan mama, kata Vera mengalihkan pembicaraan. Kapan pulang? Kata Vera lagi. Dia sudah tak bisa lagi menutupi seberapa rindunya dia akan sosok kedua orang tuanya. Sangat rindu sekali rasanya, bahkan Vera tak bisa lagi membendung air matanya. Membuat Yaya dan Fernando tersenyum lebar. Ini udah pulang, kata Fernando dan Yaya bersamaan. Vera langsung mengangkat kepalanya yang semula menunduk. Beneran, kata Vera berbinar-binar. Iya, ini udah sampai di bandara, kata Yaya memberitahu. Ya udah, kalau gitu biar Vera jemput. Vera semangat. Gak usah sayang, papa sama mama nanti. Ucapan Fernando terpotong. Vera mohon Pak, Fernando tak bisa menolak permintaan Vera karena dia takut melihat mata bulat Vera yang tengah memohon walaupun hanya dari layar ponsel. Baiklah, kata Fernando pasrah, membuat Yaya tertawa. Fernando tak akan pernah tahan melihat mata bulat anaknya yang sedang memohon itu. Ya udah, Vera siap-siap dulu. Iya, papa sama mama nunggu nih. Vera langsung bergegas mandi dan bersiap-siap. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan papa dan mamanya. Sebenarnya tanpa sepengetahuan Sony ataupun Vera, Fernando menaruh beberapa orang mata-mata dalam rumah Sony untuk memantau Vera. Karena walaupun Sony sangat menyayangi dan mencintai Vera, tapi tetap saja hati Fernando tak tenang meninggalkan putrinya sendiri di Indonesia, tanpa dirinya dan Yaya. Vera keluar kamar dengan tergesa-gesa, takut nanti orang tuanya kelamaan menunggu karena Vera sudah menghabiskan waktunya untuk menghubungi Sony. Tapi Sony sama sekali tak menjawabnya, seolah Vera adalah orang tak penting yang menelponnya. Walaupun sedih, tapi Vera mencoba tegar, mungkin memang dia harus mengalah dan mengerti. Vera pergi menuju bandara. Sebelumnya dia sempat menitip pesan pada pengawal bahwa dia pergi menjemput orang tuanya jika Sony pulang cepat nanti. Vera mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang dengan pikiran yang begitu bercabang-cabang. Jalan ke bandara memang melewati perusahaan Sony. Jadi saat Vera lewat, Vera menurunkan kecepatannya karena Vera melihat Sony sedang berdiri dengan seorang wanita di sampingnya. Mereka terlihat sangat serasi, bahkan cocok. Wanita itu terlihat sangat cantik dan anggun. Sepertinya dia adalah wanita karir serta dewasa, sangat cocok sekali jika menjadi pendamping Sony, bukan seperti Vera. Vera menghapus air matanya yang menetes, bukan karena cemburu. Vera menangis tapi karena merasa diabaikan. Tadinya Vera berpikir Sony tak mengangkat teleponnya karena Sony sedang meeting bersama investornya. Tapi ternyata tidak, dia sedang berjalan sambil mengobrol dengan seorang wanita. Lagian apa salahnya mengangkat telepon Vera? Apakah mengobrol dengan wanita itu lebih penting? Vera menangis, rasanya sakit sekali diabaikan. Pikiran dan tekanan perasaan membuat Vera melupakan segalanya. Tanpa Vera sadari, dia menyetir sambil menangis dan ada sebuah truk bermuatan yang sedang melaju dengan begitu kencang. Belum lagi Vera yang tanpa sadar berkendara di tengah-tengah jalan 2 jalur. Timbal balik, bukan jalan 1 jalur. Membuat kecelakaan tak bisa dihindari dan itu terjadi masih di depan perusahaannya Sony di paling ujung. Selesai meeting, Sony begitu lega rasanya. Akhirnya salah satu perusahaannya yang nasibnya di ujung tanduk bisa stabil kembali. Saat Sony sampai di lantai dasar, dia bertemu Salsa, yang juga adalah salah satu investor di perusahaan Sony. Dia bertanya kepada Sony di mana letak kantin. Sony yang kebetulan juga ingin pergi ke kantin untuk membeli coklat kesukaan Vera pun mengajak Salsa untuk pergi bersama, sambil mengobrol tentang bisnis yang sedang mereka jalankan bersama. Ketika Sony mengobrol dengan Salsa sambil bercanda, Sony sempat mengalihkan pandangannya ke jalan raya dan Sony melihat sebuah mobil yang melaju dengan lambat. Sepertinya orang yang menyetir mobil itu tengah menatap ke arah perusahaannya, tapi Sony sedikit kesulitan mengenali mobil itu karena jarak yang lumayan jauh. Lagian kan mobil banyak yang sama, dan plat mobil itu tidak kelihatan. Rasanya mobil itu familiar sekali. Sony mencoba mengingat sambil sedikit berduduk. Bukankah itu adalah mobil Vera yang dikasih papanya? Saat Sony mengangkat kepalanya, kecelakaan itu tepat terjadi. Truk sudah menghantam mobil itu sampai terpental ke bibir jalan. Sony masih membeku, rasanya kejadian itu begitu sekejap mata. Rasanya Sony tak bisa membayangkan jika yang di dalam mobil itu benar-benar Vera, membuat Sony teringat pada mimpinya dulu. Di saat bersamaan, Ditya datang menghampiri Sony untuk memberikan ponselnya yang tertinggal di ruang kerja. Apalagi Ditya melihat begitu banyak panggilan tak terjawab dari Vera di ponsel Sony. Pasti presidennya tak tahu kalau istri kecilnya menelpon.
Prestir, Nyonya menelponmu lebih dari 40 kali dari Ucapan Ditya terpotong. Vira, teriak Sony begitu keras. Sekarang Sony tahu kalau yang di dalam mobil itu benar-benar Vira. Sony berlari menghampiri tempat kecelakaan itu dengan penuh penyesalan dan air mata. Sony tak bisa membayangkan jika Vira meninggalkannya. Rasanya Sony sangat menyesal telah menolak keinginan Vira untuk bersamanya hari ini. Jika saja Sony menuruti keinginan Vira, mungkin ini semua tak akan terjadi. Mendengar teriakan Sony, ratusan karyawan berlari keluar perusahaan untuk melihat kecelakaan itu sambil menangis sama seperti Sony. Mereka juga sangat menyayangi Vira. Belum sempat Sony sampai di sana, bahkan masih di tengah-tengah antara halaman perusahaannya dan jalan raya, mobil itu meledak dan langsung terbakar. Tidak, Ditya dan beberapa stafnya memegangi Sony, karena dia hendak berlari ke kobaran api yang menyala-nyala itu untuk menyelamatkan Vira. Lepaskan, kata Sony meronta-ronta. Dia tak bisa membayangkan bagaimana Vira di dalam mobil itu. Sony belum siap kehilangan Vira. Dia sangat menyesal, bahkan rasanya sudah tak ada lagi gunanya dia hidup. Dia juga ingin mati bersama Vira dalam kobaran api itu. Sony meronta-ronta sekuat tenaga, tapi apalah daya, para pengawal dan staf kantor yang memeganginya terlalu banyak. Sony rasanya sudah hampir kehilangan separuh nyawanya, hancur, bahkan rebuk. Perasaan Sony, rasa penasaran dan kehilangan membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Saat ini Sony sudah merasakan kehilangan sosok Vira dalam hidupnya, karena melihat begitu dahsyatnya ledakan dan kebakaran itu, sudah pasti orang yang berada di dalam mobil itu tak akan selamat. Sony sudah terduduk lemas di halaman perusahaannya. Dia meratap dan menangis. Rasanya sudah tak ada artinya lagi dia hidup. Sementara itu, Ditya kembali ke dalam ruang kerja Sony untuk melihat CCTV dan mengarahkan anak buahnya, karena tak mungkin rasanya Vira tak akan selamat dari kecelakaan itu. Ditya tahu Vira itu dijaga sangat ketat oleh Sony, belum lagi oleh papanya. Jadi tidak mungkin dari sekian banyak pengawal yang menjaga Vira setiap saat ada yang menyelamatkan Vira. Mereka semua ditugaskan untuk menjaga Vira full time dari segala bahaya yang mengintainya, walaupun tanpa sepengetahuan Vira. Dan benar saja, sebelum mobil Vira kecelakaan, ada seseorang yang menyelamatkan Vira. Dia membuka pintu dan menarik Vira keluar. Sehingga Vira terjatuh di bibir jalan bersamanya. Itulah laporan yang baru Ditya dapat dari anak buahnya, dan sekarang Vira dibawa ke rumah sakit. Ditya berlari keluar mengambil mobilnya dan melihat kondisi Prestirnya yang seperti sekarang. Hati Ditya ikutan sakit melihatnya. Ditya berlutut menghadap Sony yang sudah terduduk lepas di halaman perusahaannya dan disadar oleh beberapa staf. Prestir, Nyonya selamat, ada seorang pengawal yang menyelamatkannya dan sekarang dia di rumah sakit, kata Ditya memberitahu, lalu membantu Sony berdiri. Sony tak berbicara sepatah kata pun, dia hanya meratap Ditya dengan matanya seolah dia bertanya apakah Ditya serius atau tidak, karena lidahnya sudah keluh untuk sekadar bicara. Ditya mengangguk dan membuka pintu untuk Sony, setelah itu mengendarai mobil dengan kecepatan kencang. Sesampai di rumah sakit, Sony langsung berlari mengikuti Ditya. Rasanya dia sudah tak sabar ingin bertemu Vira. Dia ingin memastikan kalau Vira baik-baik saja. Sesampai di depan ruangan Vira, Sony melihat kedua orang tua Vira sudah berada di sana. Papa, Mama, gimana keadaan Vira? Kata Sony bertanya dengan begitu panik jika Fernando diam saja namun tidak dengan Yaya. Yaya menampar pipi Sony karena sangat kesal sekaligus marah. Yaya sangat marah mengetahui penyebab kecelakaan Vira adalah karena dia menangis. Melihat Sony yang sedang bersama seorang wanita, Sony pasrah karena memang dia yang salah. Yaya, cukup sayang, kata Fernando memegang tangan Yaya yang hendak menampar Sony lagi. Tabar aja Pak, emang Sony yang salah. Sony menyalahkan dirinya sendiri, karena memang Sony adalah orang paling bersalah atas kecelakaan yang menimpa Vira. Jika saja Vira tak melihat Sony bersama Salsa, mungkin ini tak akan terjadi. Sudah, Son, berhenti menyalahkan dirimu, kata Fernando memeluk Yaya dan meminta Ditya untuk menenangkan Sony. Berbeda dengan Yaya, Fernando paham sekaligus mengerti posisi Sony saat itu, hanya saja Vira salah paham, sehingga mengakibatkan semua ini terjadi. Tapi untuk menjelaskannya pada Yaya sekarang, Fernando belum bisa. Saat dokter keluar, mereka langsung bertanya, bagaimana kondisi mereka? Sony terdiam mendengar kata mereka yang disebut Fernando. Siapa lagi yang ada di dalam selain Vira? Kondisi mereka berdua sudah stabil, hanya saja Vira belum sadar, kata dokter itu menjelaskan. Tapi Vira baik-baik saja kan dok? Kata Sony khawatir. Vira hanya terluka keringnya sedikit,
dan beberapa luka kecil di tangan dan kakinya. Mungkin dia sangat terkejut saat kecelakaan itu. Makanya dia pingsan, kata dokter itu lagi. Apakah kami sudah bisa masuk? Kata Ferrado bertanya. Silahkan, kata dokter itu berlalu pergi. Sesampai di dalam, ada rasa lega dalam hati Sori melihat istrinya. Sori begitu takut, jangankan ditinggalkan, bahkan membayangkannya saja enggan. Mereka berjalan menuju ranjang Vera. Walaupun mereka lega, Vera bisa selamat dari kecelakaan, tapi itu sama sekali tak mengurangi rasa khawatir mereka melihat kondisi Vera sekarang. Lalu mereka berpindah ke ranjang sebelah untuk melihat kondisi pengawal yang menolong Vera. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa anakku, kata Ferrado memeluk pemuda yang sudah duduk di ranjang itu dengan hangat. Belum lagi Yaya yang mengelus lengan pemuda itu, membuat Sony merasa sedikit terusik. Entah karena cemburu atau bagaimana, yang jelas rasanya Sony tak rela saja Papa dan Mama begitu dekat dengan pemuda itu. Tenanglah, Prestir, kata Ditya memperingati Sony, karena dia melihat gelagat yang kurang baik dari Prestirnya. Seketika Sony sadar apa yang baru saja ia pikirkan tentang pemuda itu. Wajarlah Papa dan Mama bersikap seperti itu kepada pemuda itu, karena dia baru saja menyelamatkan anak mereka, dan Sony pantas mendapatkan sebuah tamparan. Karena Sony sudah hampir membuat Vera meninggalkan mereka. Dengan begitu banyak kesalahannya, Ditya mengajak Sony mendekat ke sana untuk mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu karena telah menyelamatkan Vera. Leon Virgantara, kata Sony, dan Ditya terkejut saat menatap siapa orang yang menyelamatkan Vera. Dia bukanlah seorang pengawal, melainkan seorang pewaris Virgantara Company. Pebisnis mana yang tak mengenalnya? Nama saya Derga, Tuan, bukan Leon, kata pemuda itu menjawab sopan. Sony dan Ditya saling pandang. Mungkin Yaya dan Ferrado bisa tertipu, tapi tidak dengan mereka. Jangan menipu kami, kata Ditya lagi. Saya memang buka, kata-katanya terpotong. Mengakulah, nak, kata Ferrado, karena dia tahu semuanya kenapa Leon sampai mau menjadi pengawal rahasia untuk Vera. Bahkan Ferrado tahu bagaimana cara pemuda licik ini agar bisa menjadi pengawal Vera. Dia mau menjadi pengawal Vera bukan karena uang, karena dia punya segalanya, tapi karena dia sangat mencintai Vera dan ingin menjadikan Vera miliknya. Tapi terlambat, Vera sudah menikah dengan Sony. Tapi cintanya untuk Vera sangatlah tulus, sehingga dia memilih merelakan asal Vera bahagia, dan memilih untuk melindungi Vera dengan cara menjadi pengawal Vera. Itulah yang membuat Ferrado serta Yaya membiarkan dia menjadi pengawal Vera seolah mereka tak tahu apa-apa, padahal mereka tahu semuanya. Atas alasan apa kau menjadi pengawal rahasia istriku? Sony mengintimidasi. Menurutmu? Leon tersenyum kecut. Sekarang Ditya paham kenapa Leon bisa menjadi pengawal Vera. Rasanya Sony sudah ingin menghajar pemuda yang ada di depannya jika Ditya tak menahannya. Suara ringisan Vera menyadarkan mereka semua, lalu segera menghampiri Vera. Saat Vera sadar, yang ada di dalam pikiran Vera hanya satu, tapi bukan orang tuanya ataupun Sony, tapi adalah pria yang menyelamatkannya sebelum mobilnya meledak akibat kecelakaan dengan sebuah truk yang melaju sangat kencang. Mungkin jika tak ada pria itu, Vera sudah tak ada lagi di dunia ini. Di mana pria itu? Vera masih mengingat dengan sangat jelas wajahnya, dan saat Vera menatap ke sebelah kiri, Vera langsung menatap pria itu. Pria baik yang sudah menyelamatkannya dari kematian. Vera tersenyum sangat tulus ke arah pria itu. Senyuman yang menyelipkan rasa terima kasih di dalamnya. Pria itu membalas senyuman Vera seolah dia menerimanya. Melihat itu, Sony sudah mengepal tangannya. Bahkan mukanya sudah memerah menahan hawa panas yang menjalar di tubuhnya. Sakit sekali rasanya. Sony tahu dia salah, tapi melihat Vera yang seolah mengabaikannya dan memilih menatap pria itu, membuat Sony merasakan seperti ditusuk ribuan jarum yang menghancurkan hati serta perasaannya. Sakit sekali rasanya. Berbeda dengan Yaya dan Fernando yang berdiri di sebelah kiri ranjang Vera. Sony dan Ditya berdiri di sebelah kanan. Rasanya hati Sony saat ini benar-benar remuk, hancur, berkeping-keping melihat istrinya yang tengah saling pandang, sambil tersenyum dengan pria lain di depan matanya. Sony tahu dia salah karena sudah menolak keinginan Vera untuk menemaninya hari ini. Dan juga membuat Vera menangis karena melihatnya bersama wanita lain. Walaupun itu adalah sebuah kesalahpahaman, tadinya Sony ingin menjelaskan. Tapi Sony rasa sudah tak ada gunanya menjelaskan. Mungkin sekarang Vera sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada pria itu. Pria yang sudah menyelamatkannya dari kematian. Pria itu sudah seperti malaikat yang menolongnya.
Begitulah pikiran Sony, bukan tanpa alasan. Sony berpikir seperti itu. Sony dapat melihat langsung dari sikap Vera saat ini karena saat dia sadar yang Vera cari bukanlah Sony. Oke, kalau dia marah dan kecewa pada Sony, setidaknya pasti dia akan mencari papa dan mamanya yang sudah pulang dari luar negeri. Tapi tidak, saat Vera bangun yang dia cari adalah pria itu, dan saat dia menemukannya, dia langsung tersenyum ke arah pria itu, menatap pria itu dengan penuh perasaan. Tak hanya rasa terima kasih yang terselip dalam senyumannya, tapi juga ada hal lain. Melihat Vera yang terus saling tatap dengan pria itu, bahkan semenjak sadar pandangan Vera tak pernah beralih dari pria itu, hati Sony sangat sakit seperti ditusuk ribuan jarum tajam. Apakah sekarang Sony harus menerima kenyataan bahwa istrinya sudah mencintai orang lain selain dirinya? Apalagi pria itu sepertinya juga sangat mencintai Vera. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Vera. Rasanya Sony tak sanggup menahannya, batinnya sangat tersiksa melihat semua ini. Sony sudah tak sanggup lagi berada di ruangan ini. Sakit sekali rasanya melihat dengan mata dan kepala sendiri orang yang dicintai sedang saling pandang dengan pria lain, seolah sedang saling menyalurkan perasaan mereka. Saat Vera sadar, Vera langsung ingat akan seseorang yang menyelamatkannya. Saat ia akan kecelakaan, Vera mengingat dengan sangat jelas wajah pria itu. Vera ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya padanya, karena sudah menyelamatkan Vera dari kecelakaan yang begitu mengerikan dan menakutkan itu. Saat Vera menoleh ke kiri, Vera langsung menemukan orang yang sedang dia cari. Pria itu tengah tersenyum menatapnya. Dan Vera langsung membalas senyuman itu dengan sebuah senyuman tulus yang menyelipkan beribu-ribu rasa terima kasih. Namun hanya sebatas itu, tak lebih. Cukup lama Vera tersenyum sambil saling tatap dengan pria itu sampai suatu hal menyadarkannya. Suaminya? Sony pasti akan sangat marah jika melihat Vera masih melakukan kesalahan yang sama. Untuk kesekian kalinya, Vera tak bisa membayangkan jika Sony kembali marah padanya membuat Vera takut. Sony saat marah, sikapnya sangat berbeda dengan orang lain. Jika biasanya orang lain marah akan membanting benda-benda atau melampiaskannya, tapi tidak dengan Sony. Dia hanya akan mendiami Vera. Tapi itu lebih menyiksa daripada melampiaskan kemarahannya seperti orang lain pada umumnya, yang akan berkata kasar saat marah. Vera begitu takut membayangkan itu, dan tepat sekali. Ternyata, Sony ada di sebelah kanannya saat Vera menoleh dan Vera melihat Sony yang sudah mengepal tangannya. Bahkan wajahnya sampai memerah menahan amarahnya. Sony segera melangkah pergi. Vera segera bangun untuk memeluk Sony agar dia tidak pergi, tapi Vera sedang memakai infus. Sehingga saat Vera akan memeluk Sony, selang infusnya ikut tertarik dan tak kesampaian. Membuat Vera merasakan sakit saat jarum infus itu sedikit tertarik tak bisa memeluk Sony. Akhirnya Vera memegang tangan Sony dengan sebelah tangannya supaya Sony jangan pergi. Apa? Kata Sony singkat bahkan tanpa menatap Vera di belakangnya yang tengah memegang tangannya. Fernando yang melihat Vera seperti ingin menyampaikan sesuatu pada Sony pun langsung menghubungi dokter untuk melepas infus Vera agar ruang gerak Vera tak terbatas. Tolong lepas infus anakku, kata Fernando. Dokter itu meminta Vera untuk kembali berbaring, tapi Vera tak mau. Dia masih duduk di ranjang sambil memegang tangan Sony yang sudah membelakanginya untuk melangkah pergi. Jangan pergi, kata Vera memohon, bahkan air matanya sudah jatuh. Apalagi melihat Sony yang tidak mau menatapnya membuat Vera semakin sedih. Istirahatlah, cuma ingin menenangkan diri dulu, kata Sony melepaskan tangan Vera yang memegang sebelah tangannya karena saat ini hati Sony sudah terlanjur teriris dan sangat sakit. Bahkan dia tak ingin menatap Vera saat ini. Itu hanya akan membuat hatinya semakin hancur. Enggak, jangan pergi, kata Vera terisak. Dia tak mau melepaskan tangan Sony, bahkan dia terus memohon agar Sony tak pergi. Bahkan Vera tak peduli dengan rasa sakit yang dia rasakan. Saat infusnya sesekali tertarik membuat jarum infus tidak terpasang dengan tepat, sehingga menimbulkan rasa sakit saat tangan Vera tertusuk. Prestir, kasihan nyonya, kata Ditya ibah melihat Vera yang sudah memohon dan menangis. Tapi Sony sama sekali tak bergeming, dia hanya diam. Ditya memaksa Sony untuk berbalik menghadap Vera. Dia memutar badan Sony agar Sony bisa menatap istrinya yang tengah memohon dan menahan rasa sakit. Agar Sony tak pergi saat Sony berbalik menatap Vera, hatinya semakin sakit lagi melihat Vera.
Jangan menangis, kata Sony menunduk dan menghapus air mata di pipi Vira. Entahlah, Sony bingung. Rasanya dia sangat marah, kecewa, bersalah, menyesal, dan sakit hati melihat Vira. Bersambung.